Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sekarang kita masuk halaman 125 di poin yang ketiga, yaitu Al-Burhan. Halaman 125. Kita katakan bahwasanya ada 5 mustalahat yang dipakai dalam ilmu usul dan ilmu mantik bersamaan, yang itu perlu kita ketahui dalam sebagai landasan kita untuk memahami mustalahat dalam ilmu usul fikih nantinya di ke depan. Baik. Jadi 5 mustalah tersebut adalah yang pertama al-qadiyah, sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya, al-had juga sudah bagian pembagiannya. Nah, sekarang kita masuk ke al-burhan. Ya, yang keempat nanti kita masuk al-qiyas, yang kelima al-istiqra'. Baik. Apa itu al-burhan? Al-burhan itu secara bahasa artinya bukti atau hujjah. Ya. Burhan secara bahasanya bukti atau hujjah. Baik. Makna al-burhan fil lughah, aslul burhan min madah ba ra ha. Kalau kita cari burhan dalam kamus, kita cari di bab al-ba, kemudian ra, kemudian ha. Wa waznuhu fu'lan. Ya, burhan fu'lan. Au min madati barhana yubarhinu. Fanhun asliyah wa waznuhu fu'lal. Jadi bisa wazannya fu'lal, bisa wazannya fu'lan. Ya, kalau kita katakan wazannya fu'lan, berarti asal katanya baroha. Kalau kita katakan wazannya fu'lal, berarti asal katanya fa'lala, itu barhana. Barhana yubarhinu mubarhinun. Ya, wa huwa burhanun. Wal burhanu huwal hujjatul bayyinatul fasilah. Burhan itu adalah hujjah al-bayyinah yang jelas, al-fasilah yang membedakan antara yang ini dan yang itu. Wa huwa aukadul adillah. Ini adalah dalil yang paling tegas. Jadi tingkatan dalil yang paling tingkat takkidnya paling tinggi itu namanya al-burhan. Jadi bandingkan dengan hujjah, al-burhan itu lebih tinggi dia. Ityaqtadi as-sidqa abadan la mahalah. Ya. Karena apa? Karena al-burhan itu pasti benar. Mustahil tidak benar. Itu burhan. Ya, yang namanya bukti itu pasti benar. Misalkan di ayat Allah katakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkanlah bukti-bukti kalian kalau kalian memang benaran jujur. Kalau kalian benaran jujur, berarti jujurnya seseorang itu dilihat dari burhannya. Ada burhan berarti jujur, tidak ada burhan berarti tidak jujur. Gitu. Nah, beda dengan dalil. Ya. Kalau dalil secara umum itu bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Itu dalil. Ya. Kalau Allah katakan qul hatu dalilakum, ini tidak balik, ya, tidak tepat mana ayatnya. Qul hatu dalilakum, datangkan dalil kalian. Kalau datangkan dalil kalian, apapun boleh gitu kan, benar apapun salah. Gitu. Misalkan orang pelaku bid'ah bertanya, ya, wahai kalian pelaku bid'ah, datangkan dalil kalian. Maka dia akan datangkan dalil-dalil versi dia. Tapi kalau kita katakan kepada dia, datangkan burhan kalian, bukti atas perbuatan kalian, maka dia harus membawa bukti yang benar. Gitu. Ya. Jadi istilah dalil dan istilah burhan itu aukad dalil. Ya, dia lebih dipertegas daripada dalil. Ya. Jadi kalau kita katakan wahai ahli bidah, datangkan dalil, itu mesti datangkan burhan. Ngerti ya? Hanya saja burhan itu kan istilah yang umum, bukti. Ya. Di antara bukti itu ya bentuknya adalah dalil. Wa qaluhu subhanahu qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli wa qaluhu jalla dzikru qad ja'akum burhanun min rabbikum. Telah datang burhan dari Rabb kalian. Bukti pasti benar berarti. Enggak mungkin salah. Manal burhan fi istilahil usuliyyin wal manatiqah. Adapun dalam istilah itu tadi pengertian secara bahasa ataupun menurut ulama-ulama usul fikih dan ulama-ulama ilmu mantik, ya, al-burhan itu adalah al-qiyas al-mu'allaf min muqaddimatin yakiniyah. Qiyas, dia adalah sebuah analogi, sebuah qiyas yang mu'allaf, yang terdiri, mukawwan min muqaddimatin yakiniyah, ya, dari muqaddimatin yakiniyah. Muqaddimatin yakiniyah ini maksudnya adalah perkara-perkara yang pasti, makhluk bidururah itu. Ya, secara logika tahu kita api itu panas, misalkan namanya mukaddimat yakiniyah. Jadi ketika kita membangun suatu analogi di atas perkara-perkara yang pasti kita ketahui, nah itu hasilnya namanya al-burhan.
Wal murad bil muqaddimatil yaqiniyah al-qadaya al-qat'iyah, permasalahan-permasalahan yang pasti. Wal burhan indal manatiqah wal usuliyin al-mutamantiqin huwa al-qiyas. Ya, maka burhan ini menurut ulama-ulama al-manatiqah wal usuliyin al-mutamantiqin, menurut ulama-ulama dari dua cabang ilmu, ulama mantik dan ulama usul fikih yang bermantik. Nanti maksudnya al-mutamantiqin, ulama usul sebenarnya dia, tapi dia banyak menggunakan mantiknya. Nah, maka mereka itu menggunakan istilah burhan itu adalah al-qiyas. Mereka samakan. Baik. Tapi ulama-ulama al-usuliyin ghairul mutamantiqin, mereka tidak mengatakan al-burhan itu sama dengan al-qiyas. Bagian dari al-qiyas kata mereka. Ya. Jadi kalau al-qiyas itu kan lafaz yang umum sekali. Ya, kalau bagi ulama ghairul mutamantiqin, al-burhan itu adalah bagian dari qiyas. Qiyas yang bagaimana? Yang terdiri dari muqaddimat yaqiniyah. Baik. Pamal maksud bil qiyas huna, apa yang dimaksud dengan qiyas di kata ini? Al-qiyas al-mu'allab min muqaddimatin yaqiniyah. Baik. Maka sekarang kita masuk ke bagian yang keempat. Langsung masuk ke al-qiyas al-mantiqi. Ya, al-qiyas al-mantiqi. Nah, jadi untuk memahami apa itu burhan, kita akan harus masuk ke al-qiyas al-mantiqi terlebih dahulu. Nanti maksudnya? Nah, ini bagian yang keempat, ini dari 5 bagian. Al-qiyas al-mantiqi, mana al-qiyas fil lughah at-taqdir. Ya, mengukur artinya. Ya, antum katakan satu jengkal itu sama dengan sekian senti dan sebagainya. Itu namanya al-qiyas namanya. Ya. Jadi al-qiyas sama dengan at-taqdir. Baik. Misalkan kita mengatakan qistus tsauba bizzira. Ya, saya mentakdirkan tsaup bizzira, ya, dengan zira, dengan hasta, dengan depa. Ya. Ya, berarti ya kalau antum misalkan mengatakan satu jengkal itu sama dengan sekian senti, itu namanya kias. Kias jengkal dengan senti itu namanya. Ya, satu karung beras sama dengan 15 kg. Nah, berarti satu karung beras ini dikiaskan dengan berat 15 kilo. Jadi angka 15 itu dengan satuan berat kilogram itu merupakan hasil analogi dengan berat tersebut. Ya, jadi untuk membedakan antara satu karung beras dengan 2 karung beras, kita butuh angka-angka tadi sebagai bentuk kiasnya. Gitu. Nah, maka fungsi dari angka-angka itu adalah untuk membedakan. Maka angka-angka itu namanya angka kiasi namanya. Idza qaddartahu bihi wa qasa al-jaraha idza ja'ala fiha al-mail aw al-misbar yuqaddiruha biha liya'rifa ghawraha. Baik. Qala syair idza qasa al-asi an-natasi adbarat bathithuha wasdada wahyat huzumuha. Wa itlaqul qiyasu fil lugha aidan ala at-taswiyah baina asy-syai'ain. Ya, secara bahasa tadi yang pertama at-taqdir ya. Man al-qiyas lughatan at-taqdir. Nanti kita akan ketemu lagi ini di kitab Rawdah ya. Kemudian yang kedua maknanya adalah at-taswiyah baina asy-syai'ain. Ini sebenarnya sama aja dengan yang pertama ya. Hissiyatun kanat at-taswiyah atau ma'nawiyah. Entah taswiyahnya itu ma'nawiyah atau ya hissiyah, ya abstrak ataupun konkret. Wa minhu qauluhum fulan la yuqasu bi fulan. Fulan la yuqasu bi fulan di mana fulan la yusawwa bi fulan. Enggak bisa disamakan dengan fulan. Yang A fulan Muhammad enggak bisa disamakan dengan Zaid. Ya, misalkan yang satunya mulia, yang satunya dermawan, yang satunya tidak. Jadi kita katakan fulan enggak bisa disamakan dengan fulan. Nah, gitu. Jadi makna dari qiyas yang kedua adalah penyamaan, penyetaraan. Wa itlaqu fil lugha aidan ala raddi syai' ila nadhirihi. Ini makna yang ketiga yaitu raddu syai' ila nadhirihi, mengembalikan sesuatu kepada lawannya. Ya, misalkan untuk katakan siang dikiaskan dengan malam. Ya, siang dikiaskan dengan malam itu maksudnya antum mengartikan makna siang itu dengan lawannya yaitu malam.
Kemudian adalah yang umumnya, yang penting kita paham adalah mana istilahnya. Apa mana al-qiyas bil istilah? Yakhtalifu makna al-qiyas bi ikhtilafit tawaif. Ya. Mana al-qiyas itu akan antum temukan dalam fan ilmu yang berbeda-beda. Ilmu ini, ilmu itu semua punya istilah al-qiyas di dalamnya. Dan al-qiyas itu akan berbeda-beda ya, tergantung kepada ya dalam ilmu apa antum melihat. Baik. Sekarang kita mulai dari qiyas inda ulama nafs. Qiyas menurut ulama ya dalam ilmu psikologi. Nah, jadi ulama nafs ini maksudnya psikolog. Ya, menurut psikolog, qiyas itu apa? Amalun aqliyun yatarattabu alaihi intiqalu dhihni minal kulli ilal juz'il mundarij tahtahu. Amalun aqli, dia adalah pekerjaannya akal, ya sesuatu yang abstrak berarti akal yang punya ya tugas di sini. Ya tarattabu alaihi intiqaludz dzihn. Ya, amal akli ini yang berakibat kepada perpindahan zihin, perpindahan zihin minal kulli ilal juz'i, dari makna umum kepada makna spesifik, makna parsial, al-mundarij tahtahu, yang berada di bawahnya. Contohnya misalkan mafhum al-musallas wa anna majmu'az zawaya yusawi qa'imatain. Idh yantaqilu dhihnu min hadzal mafhumil kulli ila musallas amami khariji wa anna majmu'uz zawayahu yusawi qa'imatain. Mafhumul musallas, segitiga. Ya. Antum bayangkan di pikiran antum, amal akali antum segitiga. Bahwasanya majmu' dari zawaya, ya, jumlah dari sisi-sisinya yusawi qa'imatain, ya setara dengan qaimatain. Di sini bahasa kita apa dalam matematikanya itu ya. Nah, jadi jumlah dari dua sisinya itu pasti akan setara dengan jumlah dari jumlah dari semua sisi, tiga sisinya itu kalau dijumlahkan sama dengan ya dua kaki, bisa kita katakan dua kaki, dua yang tegak intinya. Ya, qaimatain artinya yang tegak. Ya, dua sisi yang tegak itu maksudnya. Ini maksudnya Pitagoras. Ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Itu kan Pitagoras ya. Nah, itu. Jadi, yantaqilu dhihn min hadzal mafhum al-kulli ila musallas amami khariji wa anna majmu' zawaya yusawi qa'imatain. Nah, jadi setelah antum tahu bahwasanya nilai A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, ya. Jadi antum sekarang tahu nilai A kuadrat. Ya. Setelah antum tahu nilai A kuadrat, antum tahu lagi bahwasanya A kuadrat ini nilainya itu berasal dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Gitu. Analogi gampangnya adalah ya, antum disuguhkan kopi dan antum tahu kopi itu terdiri dari ya, bubuk kopi dan gula ditambah air. Ya, gitu maksudnya. Jadi istilahnya antum bisa memecah ya satu benda, ya antum ya ketahui penyusun-penyusunnya apa. Ketika antum minum kopi tersebut atau merasakan manis, antum tahu sumber manisnya dari mana. Ya, nah itu namanya ya al-qiyas. Jadi antum mengkiaskan, itu proses berpikir berarti. Intinya kalau menurut ulama psikolog, para pakar psikolog, berarti maksud dari al-qiyas bagi mereka dalam ilmu psikologi itu adalah ilmu kejiwaan, itu adalah proses berpikir. Gampangnya begitu. Proses berpikir untuk menyimpulkan sesuatu atau membedah sesuatu. Kita bilang kepada antum, kiaskan benda ini. Kalau saya adalah seorang psikolog dan antum adalah seorang psikolog, maka maksud dari ucapan ana adalah antum bedah benda ini. Ya, jelaskan ya penyusun-penyusunnya. Baik. Nah, tapi ini tentu tidak tidak penting untuk diketahui. Yang ingin disampaikan oleh penulis di sini adalah bahwasanya al-qiyas itu ada dalam funun-funun ilmu yang berbeda-beda. Ya, dan pengertiannya berbeda-beda. Karena kita adalah sedang membahas ilmu usul fikih, maka pengertian yang kedua yang paling penting yaitu inda al-usuliyin. Mahwa al-qiyas hamlu far'in al-asin bi hukmin jami'in bainahuma. Wa ada adun wadihan. Ya, sudah pernah kita bahas hamlu far'in al-asal, membawa satu cabang kepada asal
bi hukmin jami'in bainahuma, ya, dalam hukum yang sama di antara keduanya. Wa huwa al-qiyas syar'i wa sama al-qiyas at-tamtsili. Ini namanya al-qiyas at-tamtsili. Ya, qiyas syar'i atau qiyas at-tamtsili dengan permisalan. Ya, itu namanya qiyas at-tamtsili. Contohnya hamlun nabith 'alal khamar fi hukmin tahrim jami'in bainahuma wa illa wa huwa al-iskar bi kullin minhuma. Ya, itu contohnya misalkan nabis dikiaskan dengan khamar. Nabis itu kurma yang direndam, ya. Kurma yang direndam lama, diekstrak begitu, diperam sehingga dia memabukkan. Maka hukum nabis ini adalah haram. Kenapa haram? Karena kita analogikan, kita kiaskan dengan khamar. Ya, nabis dengan khamar sekarang pasti punya hukmin jami'in bainahuma. Ya, apa hukum jami'in bainahuma? Al-iskar, ya. Maka kedua-duanya diharamkan, atau nabis diharamkan karena ada sifat al-iskar padanya. Berarti asalnya itu khamr. Asal al-khamr itu adalah sesuatu yang muttafaq. Innamal khamru itu asalnya. Ya, karena sekarang kan nggak ada dalil yang membahas tentang nabis. Nah, maka kita kiaskanlah, kita bawa, ya, fara ini, nabis ini kan fara dia. Kita bawa kepada asal, yaitu khamr. Ya. Dengan syarat harus ada ya, hukum jami' bainahuma atau wajib syabahnya bahasa gampang. Baik. Kemudian yang ketiga, qiyas menurut indal manatiqah wal usulin al mutamattiqin wa huwa al maqsudu min hadzal bahas. Ya, inilah yang kita sedang bahas sekarang. Pengertian qiyas menurut ulama manatiqah wal usuliyin al mutamattiqin. Baik. Berarti qiyas, kalau antum buka kitab-kitab usul fikih, qiyas yang antum temukan adalah yang nomor 2. Ya, tapi kalau antum buka kitab-kitab usul fikih yang kental aroma mantiknya, maka antum akan temukan pengertian yang ketiga ini. Apa itu pengertian yang ketiga ini? Yaitu qaulun mu'allafun min muqaddimatin yakiniyah mata sulimat yalzamu lidatihi qaulun akhar. Au huwa qaulun mu'allafun min aqwalin idza wudi'at lazima anha bidatiha la bil arad qaulun akhar ghairuha ittiraran. Wal muqaddimat fi at-ta'rif al-awwal hiya al-aqwal fi at-ta'rif ats-tsani wal muradu biha al-qadaya. Baik, maknanya apa? Jadi al-qiyas al-mantiqi, ya, qiyas secara mantik itu adalah suatu ucapan. Karena qiyas kan kita mengucapkan ucapan kan. Ya, nabis itu haram, ya, karena dia memabukkan sama seperti khamar. Nah, ini namanya qiyas. Dia adalah qaul qiyas itu sebenarnya. Mu'allaf min muqaddimatin yakiniyah, terdiri dari muqaddimatin yakiniyah. Tadi kita katakan muqaddimatin yakiniyah itu artinya apa? Qadiyatun qat'iyah, qat'iyah, perkara-perkara yang qat'i, yang ma'lum bid-darurah. Ya. Ya, contohnya nabis tadi, nabis itu dibangun dari perkara yang ma'lum bid-darurah, yaitu al-iskar itu. Ya, semua orang yang berakal kan paham bahwasanya nabis itu, khamar itu memabukkan, begitu kan? Ya. Nah, berarti ini adalah perkara yang tidak ditolak oleh akal. Ya, siapapun yang akalnya sehat pasti meyakini bahwasanya khamar itu memabukkan. Nah, ini berarti sudah kita bangun ucapan kita sekarang di atas muqaddimah yakiniyah. Yalzamu lidatihi ya qaulun akhar. Ya, tapi bedanya qiyas hasil yang kita dapatkan tadi mengharuskan adanya ucapan yang lain. Berarti ucapan yang melahirkan ucapan. Baik. Nah, atau pengertian yang lainnya, dia adalah qaulun mu'allafun min aqwal, ucapan yang terdiri dari ucapan-ucapan yang banyak. Ya, idza wudi'at lazima anha bidzatiha la bil arad qaulun akhar bertirah. Idza wudi'at, kalau kita tetapkan ucapan tersebut hasil dari banyak ucapan tadi, lazima anha bidzatiha qaulun akhar, maka akan mengharuskan adanya ucapan yang lain ittiraran dalam kondisi darurat. Ittiraran maksudnya dalam kondisi darurat saja. Taib. Kemudian al-muqaddimat, ya, yang kita maksud dengan al-muqaddimat itu tadi adalah al-qadaya, ya. Kemudian yang kita maksud dengan al-qaul al-akhar itu maksudnya an-natijah. Ya, an-natijah dari qiyas itu, kesimpulan dari qiyas itu namanya adalah an-natijah, atau bahasa kita konklusi. Ya. Misalkan A khamar itu haram, ya. Kemudian A
kita punya dua premis. Premis pertama mengatakan khamar itu memabukkan. Khamar itu haram. Ya, kemudian premis yang kedua apa? Nabis itu khamar itu memabukkan. Itu premis pertama. Kemudian yang premis yang kedua, nabis tiga premis ya. Tetap dua ya. Premis pertama, khamar itu haram memabukkan. Memabukkan. Ya. Khamar itu tadi dulu belum sampai konklusi kan. Khamar itu memabukkan, berarti nabis itu memabukkan. Nah, berarti ya kesimpulannya adalah nabis itu haram berarti kan, karena dia sama-sama memabukkan. Nah, berarti konklusi yang pertama tadi ya haram berarti ya. Khamar itu haram. Kemudian B ya konklusi yang kedua, nabis itu ya memabukkan. Nah, kemudian konklusi yang ketiga, berarti ada tiga konklusi ya. Setiap yang memabukkan itu haram. Maka premis yang ketiga maksudnya, kemudian konklusi ya, akhirnya kesimpulannya adalah ya setiap berarti nabis itu adalah haram karena dia memabukkan. Nah, dari premis-premis tadi kita punya dari kias-kias tadi ya. Yang premis pertama itu namanya asal. Premis kedua itu namanya fara'. Ya, kemudian premis yang ketiga ya, ini kias. Yang konklusi itu natijah. Ngerti maksudnya? Nah, itu dia. Jadi harus dibangun ucapan-ucapan yang tiga ini di atas apa? Al-muqaddimat al-yakiniyah. Apa muqaddimat al-yakiniyahnya? Khamar haram. Muqaddimat yakiniyah itu ingat dia adalah perkara yang qat'i. Perkara yang pasti dan dia biasanya secara indrawi, bukan sesuatu yang abstrak. Ya, iskar. Bukan. Nah, berarti premis pertama, kedua, ketiga A, B, C itu ya dibangun di atas muqaddimat yakiniyah yang sama, yaitu memabukkan, iskar. Jadi khamar itu iskar, nabis itu iskar, kemudian C setiap yang iskar itu haram. Nah, ya. Jadi ketiga premis tadi mengandung muqaddimat yakiniyah yang sama. Sehingga apa? Sehingga konklusinya apa? Natijahnya adalah bahwasanya ya nabis itu haram. Ya. Nah, lihat di kalimat nabis itu haram. Ada muqaddimat yakiniyah di situ? Enggak ada kan? Makanya dia dikatakan qaulun akhar. Nanti ya. Jadi hasil dari premis ketemulah ya konklusi, natijah, dan natijah itu keluar dari ucapan yang pertama. Ya, kalau dibandingkan nabis itu haram dengan ucapan-ucapan sebelumnya dengan khamar itu memabukkan, itu kan benar-benar dua jenis kalimat yang berbeda di situ. Baik. Kemudian syarhu ta'rifil qiyas wa bayan muhtarazatihi, kita baca cepat saja ini. Al-qaul wal mafhum al-aqli al-murakkab. Jadi kias mantik itu dia berbentuk qaul. Kias secara umum pasti qaul dia bentuk. Ya, al-mafhum al-aqli al-murakkab itu apa yang dipahami oleh akal dan dia murakkab. Maksudnya bukan hanya satu ya, atau al-lafdzul murakkab maksudnya ya, dia berbentuk kalimat bukan kata. Baik. Ai murakkab min jumal wa lafaz qaul jinsun fi ta'rif yashmulul qiyas wa ghayruhu min al-qadiyah al-basitah wal murakkabah wal istiqra' wa tamtsil wa qiyas al-musawah. Dia mencakup. Berarti kalau kita katakan al-qiyas wal qaul ini salah. Karena al-qaul itu masuk ke semua jenis qiyas ya. Ada al-qiyas al-basitah nanti, ada al-qiyas al-murakkabah, ada al-qiyas al-istiqra'i, ada al-qiyas al-tamtsil, ada al-qiyas al-musawah. Baik. Mu'allafun min muqaddimatin aw aqwal. Faslun fi ta'rif akhraja al-qadiyah al-basitah li annaha ghairu mu'allafah. Kalau al-qadiyah al-basitah itu A sama dengan A, satu kata sama satu kata. Ya. Qiyas satu kata dengan satu kata. Ya, contohnya kalimat-kalimat yang kita contohkan tadi, nabis itu bisa dikiaskan dengan satu kata juga kan. Khamar haram, khamar memabukkan, nabis memabukkan. Maka kesimpulannya nabis haram. Nabis sama dengan haram, itu namanya qadiyah basitah namanya. Jadi intinya mu'allafah min muqaddimat itu jamak
Ya, berarti ya dia terdiri dari lebih dari satu kata. Wal murad bil muqaddimat awil aqwal al qadaya wa hiya tashmulu al qadaya as-sadiqah wal kadhibah. Nah, kalau dikatakan al muqaddimat saja, bukan al muqaddimat al apa tadi istilahnya di atasnya? Al yakiniyah. Ya. Kalau dikatakan al muqaddimat saja berarti masuk yang yakiniyah wa ghairu yakiniyah. Masuk yang sadiqah wa kadhibah. Nanti ya. Nah, tapi kalau dikatakan al-muqaddimat al-yakiniyah, nah, hanya yang shadiqah saja. Baik. Makanya dikatakan di sini yakiniyah di qaid fil muqaddimat. Ini qaidnya. Ya. Awil qadaya. Ya, jadi yakiniyah, al-qadaya al-qat'iyah hatta takun natijah musallamah. Wal qadaya idza kanat yakiniyah istajabat at-taslima biha wal murad bil yakiniyah al-qat'iyah. Nah, garis bawah itu al-yakiniyah bermakna al-qat'iyah, al-majzum biha, yang harus diambil, dipegang, yang pasti maknanya. Ya. Jadi yakiniyah itu maknanya harus diterima. Ya. Yalzamuhu qaidun akhar fi at-ta'rib, ya, yukhriju bihi al-istiqra' bi rutam wa tamsil fa innahuma wa in kana mu'allafaini minal qadaya lakin la yalzamuhuma qaulun akhar li kaunihima dhannaini la qat'iyaini dhanniyaini la qat'iyaini. Yalzamuhu artinya mengharuskan adanya ucapan yang lain. Ya, karena ada nanti yang tidak mengharuskan. Kalau dia berbentuk muqaddimat yakiniyah pasti qat'i maksudnya. Ya kan? Karena dia qat'i maka dia mengharuskan munculnya ucapan lain. Kalau dia dhanni nggak bisa. Antum tahu beda qat'i sama dhanni ya. Baik. Ya. Lidzatihi, kemudian pengertian tadi lidzati yukhriju atau yakhruju qiyas al-musawah. Qiyas al-musawah ya. AA itu ya. Wa huwa qiyas yatarakkab min qadiyatain mahmulun awlahuma ya yakunu mawdu'ul ukhra mithlu qaulina ya hamzah musawin li alba ya. A sama dengan B. Waba musawin li jim, fa innahu yastalzim an yakuna hamzah musawin li jim. Ya, katakan A sama dengan B, B sama dengan C, berarti konsekuensinya A sama dengan C. La lidzatihi bal biwasitati muqaddimatin ajnabiyyah wa hiya inna kulla musawil musawi musawin. Ya, jadi kulla musawil musawi musawin. Ya, maksudnya ya setiap yang sama dengan jim ya, maka dia berarti sama dengan alif, itu maksudnya. Walidzalika la yatahaqqaqu hadzal iltizam illa haitsu tasduqu hadhil muqaddimah wa haitsu la tasduqu fala musawah mithlu qalina ya alif nisfu ba, alif adalah setengah dari ba dan ba setengah dari jim, maka la yalzamu minhu lam yalzam minhu an yakuna hamzah nisfu jim li'anna nisfun nisfi la yakunu nisfan bal huwa rubu' la nisf. Nanti maksudnya ya. Ya, karena kalau kita katakan A itu adalah ya setengah dari B ya, dan B setengah dari C, maka tidak kita katakan ya apa namanya ya, A sama dengan setengah C, nggak mungkin ya, pasti jatuhnya seperempat karena setengah dari setengah ya, setengah dari setengah berarti seperempat. Baik. Kemudian qaulun akhar tadi maksudnya adalah natijah. Qaulun akhar maksudnya adalah natijah. Natijatul qiyas wa hiya takun musallamah li taslimil qadaya. Jadi qaulun akhar ya maksudnya tadi konklusinya bisa selamat, maksudnya bisa sesuai dengan kaidah kalau qadiyah yang dijadikan sebagai pondasi dasar untuk membangun tiga premis tadi adalah yang pondasi yang muqaddimah yakiniyah. Itulah pentingnya pakai muqaddimah yakiniyah di situ. Baik, kemudian ittirarian luzumian harus ya, muqtar artinya wajib ya, li'annahu idza wajaba taslimul qada wa wajaba taslimun natijah ya. Kalau antum menyatakan nilai premis A, premis B, premis C nilainya benar, berarti konklusinya juga harus bernilai benar. Gampangnya adalah kalau antum terima atau kalau antum suka sama rasa kopi, maka antum harus terima rasa gula yang ada di dalamnya, karena kopi itu disusun oleh gula. Itu maksudnya. Nah, jadi konklusinya itu kalau antum terima berarti itu sama dengan antum menerima penyusun-penyusunnya.
Ya, kalau analoginya antum menikahi seorang perempuan, antum menerima seorang perempuan itu berarti antum menerima kelebihan dan kekurangannya, begitu. Ya, antum menerima keluarganya, gitu. Karena ya seorang perempuan itu terdiri dari hal-hal seperti itu yang harus antum terima juga. Baik. Misalul qiyas al-mustawfi, ya, contoh qiyas yang mustawfi asyurut, maksudnya terkumpul semua syarat-syarat yang disebutkan di atas tadi, yaitu al-alam mutaghayyir. Ya, al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah, tidak konstan. Wa hadhihi muqaddimah wa qadiyah musallamah la yakhtalifu 'alaiha wa tusamma muqaddimah sughra. Al-alam mutaghayyir ini adalah ya premis pertama yang dibangun di atas yang qadiyah yakiniyah. Muqaddimat yakiniyah itu. Ya, ini kan tidak ada orang yang membantah ucapan ini kan. Alam semesta itu memang kan berubah-ubah. Manusia sendiri berubah-ubah. Tidak ada yang satu kondisi. Pasti ya dengan beriringnya waktu akan ada perubahan di situ. Baik. Wa kullu mutaghayyirin haditsun. Nah, kita masuk ke ya, premis kedua. Setiap yang berubah berarti dia adalah sesuatu yang baru. Ya. Wa hadhi muqaddimah wa qadiyah musallama aidan. Ini juga selamat dia. Kenapa? Karena dia memang diterima oleh akal. Ya, ini berarti dibangun di atas muqaddimat yakiniyah juga. Ya, li'anna at-taghyir dalilul hudus. Karena perubahan itu dalil atas adanya sesuatu yang baru. Al-qadim la yataghayyar. Sesuatu dikatakan qadim karena dia enggak berubah-ubah kan. Nah, kalau dia berubah-ubah ya tidak dinamakan qadim gitu. Ya, HP Nokia model terbaru sekarang itu tidak dikatakan HP Nokia model lama. Kenapa? Ya karena dia tidak tetap di atas kondisi yang lama. Kalau antum sekarang ketemu orang jualan HP Nokia jadul zaman dahulu misalkan yang masih pakai tombol itu, ya, maka ini dikatakan ya sesuatu yang kodim. HP ini HP yang kodim namanya. Kenapa? Karena tidak berubah kondisinya dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi kalau zaman dulu kondisinya begini, kemudian terlalunya zaman, Nokia itu membuat inovasi baru sampai sekarang. Ya, ini Nokia itu bentuknya lain lagi dengan yang dulu, berarti dia ada perubahan di situ. Maka setiap yang berubah itu pasti baru. Ya, sekarang bisa nggak samakan HP Nokia model terbaru dengan HP Nokia tahun 90 misalnya? Nggak bisa kan? Nggak bisa disamakan. Kenapa? Karena yang satu yataghayyar, yang satunya tidak yataghayyar. Yang yataghayyar dia dinamakan jadid atau hadis, dan yang tidak yataghayyar dinamakan qadim. Wa tusamma muqaddimah kubro. Nah, konklusi premis A itu namanya muqaddimah sugro. Kemudian yang B namanya yang muqaddimah kubro. Ya, jadi sugro kubro. Ba'da hasbil mukarrar yantiju luzuman wa tiraran. Setelah kita hapus yang terulang, apa yang terulang di situ? Kan ada al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Mana yang terulang di situ? Lafaz mutaghayyir. Ya. Lafaz mutaghayyirnya kita hapus. Berarti yang tersisa apa? Al-alam hadis. Ya, itu jawabannya. Annal alam hadis wa huwa natijatul qiyas as-sahih. Nah, jika A sama dengan B, jika A sama dengan B, kemudian B sama dengan C, maka A sama dengan C. Gitu ya. Jika alif sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Ya, alif sama dengan jim begitu misalkan. Nah, ini adalah natijatul qiyas as-sahih. Ini adalah hasil dari qiyas as-sahih. Jadi premis itu bisa 2 bisa 3 ya, tergantung kepada memang qadiyahnya banyak apa tidak. Baik. Jadi kesimpulannya adalah al-alam hadis, berasal dari konklusi dari premis pertama dan premis kedua. Premis pertama al-alam mutaghayyir, premis yang kedua ya wa kullu mutaghayyir hadis, kemudian konklusinya al-alam hadis. Berarti alam semesta ini adalah sesuatu yang senantiasa berubah. Sesuatu yang tidak konstan ya, sesuatu yang tidak stabil, senantiasa berubah. Baik. Tidaklah dinamakan alam kecuali karena memang dia senantiasa berubah. Baik, itu dia pengertian dari al-qiyas al-mantiki. Ya, kita baca lagi pengertian dari al-qiyas al-mantiki tadi. Al-qiyas al-mantiki pengertiannya adalah ya, apa? Qaulun mu'allafun min muqaddimatin yakiniyah ya, yalzamuhu lidzatihi qaulun akhar, atau pengertian yang kedua qaulun mu'allafun min aqwalin idza wuti'at lazima anha bidzatiha qaulun akhar ghairuha ittiraran. Ittiraran di mana
wajiban aw luzuman. Baik, Allah taala alam. Insyaallah di kesempatan selanjutnya kita akan ambil jenis-jenis dari al-qiyas al-mantiqi ini. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. tentang alam